Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Islah Hanifah di Ngojai, Ngobrol Jangan Lebay. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa bernama Pak Akbar. Gimana Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah, masih Alhamdulillahirrahmanirrahim. seperti ini aja teh ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat jiwa raga ya Pak? Alhamdulillah sehat jiwa raga ya. Oke. Bapak sudah berapa lama nih bergabung di LCA? Berapa lama ya? Dari tahun berapa Pak? Kalau dirunut ke belakang dari tahun 2016 tepat. 2016. Ya, Wah, tepatnya berarti bergabung. sudah berapa tahun tuh? Jadi pada 7 tahun. bulan September ya baru bergabung ke LCA dan itu pun diajak oleh salah satu teman di kampus. Dan teman di kampus itu ternyata beliau seorang ketua yayasan gitu. Oh, gitu. Dan di Siapakah itu Pak namanya Pak? kampus pun jarang ngobrol masalah Hmm, lembaga cerdas Al-Quran. Jadi hanya seputar perkuliahan saja. Waktu itu sore-sore dibel oleh yang bersangkutan gitu. Pak Akbar, ngajar di mana? Ya saya bilang saya ngajar anteng begitu ya. Ngajar entul nggak kemana-mana. Saya kayak gitu. Oh gitu, ya sudah. Mari bergabung ke kita, banyak yang membutuhkan eh, guru ngaji gitu ya, guru ngaji di lembaga cerdas Al-Quran. Dan alhamdulillah hingga saat ini barangkali sudah 7 tahun mungkin ya, baru 7 lah, mau masuk ke 7 tahun di lembaga cerdas Al-Quran. Oke Pak, sambil Ya, diminum sama dimakan nih jajanannya boleh nih Pak. oh boleh ya. Iya boleh lah Pak. Kirain cuma di depan aja. Silakan Pak. Oke. Silakan Pak, Oke. dimakan Pak. Oh iya, iya. Sambil ini ya, kita tanya juga nih. Mm. Perjalanan Bapak di LCA itu pernah menjabat sebagai apa aja nih sampai hari ini? Kalau ditanya menjabat, sebetulnya ya saya pribadi nggak menjabat apa-apa sih itu ya. Aduh. Sebetulnya saya nggak punya jabatan. Aduh. Sebetulnya betul. Eh ya kalau ditanya menjabat berarti kan yang ditanya itu pejabat. Ya, Iya, betul kan? betul. Kalau ditanya menjabat begitu. Nah, kalau perjalanan dari tahun 2016 itu awal hanya menjadi guru ngaji di lembaga cerdas Al-Quran. Kemudian di tahun 2019 tepatnya itu karena freelancernya dulu itu di LCA hanya freelancer saya itu. Jadi karena punya pekerjaan di tempat yang lain, tepatnya di perusahaan telekomunikasi, itu sudah saya geluti sampai 7 tahun kurang lebih. Nah di situ sampai punya posisi menjadi regional manager project untuk telekomunikasi. Namun karena namanya juga setiap orang punya ambisi gitu ya, punya keinginan sesuai hawa nafsunya, terjadilah saling sikut begini dan begitu di perusahaan itu. Nah dari situlah mulai memprediksi kelihatan keuangan perusahaan itu tidak sehat. Karena secara job desk keuangan perusahaan itu dimonitor oleh saya sendiri gitu. Nah, akhirnya bayangkan saja teh, project 3M itu ya, rata-rata proyeknya sampai 3M, keuntungan profitnya hanya 1,5 juta. Kira-kira worth it atau tidak kan begitu? Ya mending jualan nasi goreng ya. Nasi goreng saja sampai 3 juta ya. Iya. Jadi CEO itu hanya kebagian 1 bulan itu hanya 1,5 juta. Kalau oleh guru ngaji LCA cukup dengan 75 kbm, maka itu sudah tertunaikan. Nah, ini CEO sudah keluar berdana sekian miliar, ya hanya mendapatkan untung 1,5 M, akhirnya shutdown project, akhirnya saya pun segera loncat dari situ dan alhamdulillah gayung bersambut di Lembaga Cerdas Al-Quran waktu itu dengan Pak Pembina ngobrol, kemudian memberikan tawaran gitu, posisi di bagian staff. Nah,
Kemudian saya pikirkan lebih dahulu, kemudian ngobrol dengan keluarga, dengan istri, ya sambil istirahat dulu, karena waktu itu satu sisi ada penawaran pekerjaan di tempat yang sama di telekomunikasi setelah keluar dari perusahaan yang satu ini. Dan gajinya juga menggiurkan. Mantap. Jadi sebulan itu dapat 8 juta. Wow. Itu gaji pokoknya. Belum dengan insentif yang lainnya. Nah, kalau ditotalkan dapat 20 juta. Karena posisinya sebagai project manager instalasi baterai Telkomsel se-Jawa Barat. Nah, itu posisi yang cukup menggiurkan sebetulnya. Tapi ya namanya ketenangan hati itu tidak bisa diukur dengan materi saja gitu. Ternyata semakin meresahkan saja ketika lingkungannya masih seperti itu. Dan akhirnya jawaban dari istihoro itu ya kecenderungannya adalah ke sini begitu. Dan saya pun mengajukan lamaran sebagai staf begitu. Alhamdulillah menjadi staf pendidikan begitu ya. Sekitar 2009 sampai 2021. Nah, karena di 2022 barulah mendapat amanah yang terbaru, yaitu menjadi kepala cabang di Kancap LCA 1 Cipatat. Dan memang sebelum menjadi kepala cabang, sebagaimana tadi diulas, ada tim ad hoc. Nah, kita masuk ke tim ad hoc sebagai jajaran elit untuk kepengurusan program untuk dikembangkan di berbagai wilayah begitu. Dan alhamdulillah sekarang di Kancap LCA 1 Cipatat awal dibentuk itu ada 4 pengurus. 4 pengurus ini ya sudah resign 2. Jadi tinggal 2 lagi. Gitu. Dan 2 lagi ini ya luar biasa. Yang satu jadi sekretaris merangkap berbagai jabatan, begitupun saya sendiri gitu. Nah, inilah job yang memang dikehendaki oleh lembaga itu, kita all round gitu, semuanya bisa gitu. Jadi di Cipatat itu hanya 2 personil saat ini gitu ya. Tapi alhamdulillah masih tangguh gitu ya. Terus saja berjalan dengan desa yang sudah tergarap begitu. Jadi di Cipatat itu tersisa 2 petugas dari awalnya 4 begitu. Tapi ini menjadi bagi saya pribadi ya ujian tersendiri begitu ya untuk bagaimana memajukan kembali Kancap Cipatat. Sebelumnya pernah main kan ke Cipatat? Belum sih. Oh, belum ya. Cipatat itu indah dan luar biasa ya. Cipatat seperti itu. Gitu. Iya, luar biasa. Sangat ini ya, sangat perjalanannya luar biasa ya dari 7 tahun ini, dan sekarang tuh lagi berat sekali ya karena merangkap di banyak ini ya. Betul. Virusnya ya. Ya mungkin mau bantuin gitu. Ya Allah. Bagi-bagi tugas ya. Saya sangat senang sekali. Silakan diminum dulu tuh Pak. Oh ya, terima kasih. Oke. Gimana nih Pak? Kan Bapak sudah 7 tahun nih di LCA. Kerasanya gimana LCA yang dulu sama yang hari ini? Itu bagi saya jawabannya memang panjang ya. Wah, panjang gitu. Siap menyimak nih Pak. Tapi ya kalau sampai subuh nggak beres aja. Tapi ya saya singkat saja. Perjalanannya kalau saya simak ketika saya masuk itu, mungkin periodenya bukan periode merintis. Mungkin kalau periode merintis itu memang saya rasakan yang namanya merintis itu nggak mudah gitu ya. Nah, ketika saya masuk itu posisinya memang sedang fase mengembangkan sistem. Jadi di lembaga ini sedang betul-betul membentuk sistem yang bisa paripurna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi begitu awal masuk kita belum menggunakan aplikasi. Absen itu tinggal checklist, gitu ya. Checklist, gampang pencairannya. Nah, dan hal ini yang membuat manajemen bagaimana mengevaluasi guru ngaji agar aktual absensinya sesuai dengan real time. Akhirnya teknologi dimasukkan. Nah, tepat di tahun kalau tidak salah 2018 itu launching perdana aplikasi LCA. Nah,
itu masih sangat sederhana sekali. Dan budgetnya cukup tinggi hingga saat ini penggunaan aplikasi itu. Sudah tahu kan budgetnya? Iya. Berapa coba? Tebak. 20-an? Masih kecil. Sudah mencapai 45 juta. Wah, luar biasa ya ternyata. Kalau beli handphone kan bisa yang bagus ya, Teh? Iya, udah dapat 2 iPhone kayaknya. Udah iPhone ya. Oh, motor udah 3 ya, Pak? Motor udah 3 gitu. Bisa NMAX dan seterusnya kan gitu. Kalau beli mobil bisa Pajero kan? Ya, Pajero panas di jero katanya. Sama pas sedek di jero katanya gitu. Tapi memang aktualnya gitu katanya gitu ya. Iya, Pak. Tapi kembali yang tadi, LCA ketika awal masuk di tahun 2016 secara sistem masih sederhana. Bahkan masih ada sistem single fighter di manajemennya. Nah di 2017 ke sana, 18, nah bertahap job desk itu sudah mulai disebar. Dan alhamdulillah sampai saat ini LCA secara majelisnya saja ketika saya masuk itu baru di angka 300 sekian. Nah kalau sekarang sudah 1014 majelis. Allah ya. Santrinya saja yang tersebar di 65 desa kelurahan. Dulunya itu ketika saya masuk belum segitu, itu santrinya masih ratusan dan sekarang sudah 2019 santri. Nah, kebayang oleh Teh silahkan ya. Kalau dikumpulkan dalam sebuah sekolah atau pesantren itu sangat padat. Mungkin bisa saja secara jumlah seperti Gontor begitu ya, seperti Lirboyo dan seterusnya. Itu kalau dikumpulkan. Namun sekali lagi kita pesantren masyarakat. Jadi guru ngajinya yang kita datangkan. Dari sisi guru ngaji pun ketika saya masuk itu masih berjumlah baru sekitar 40 orang. Nah sekarang sudah 123 guru ngaji. Yang mungkin termasuk Teh Islah, ya begitu ya, termasuk di dalamnya Aisyah dan seterusnya. Nah situ sudah sangat banyak sekali berkembang dan relawan yang keluar masuk juga banyak begitu ya, karena mereka mendapatkan job yang secara materi boleh jadi lebih tinggi nominalnya begitu dan karirnya di sana mungkin lebih banyak secara keuangan deh gitu. Jadi antara sekarang dengan dulu sekali lagi signifikannya cukup tinggi gitu ya, signifikansinya cukup tinggi ya, dan kita sudah punya kantor cabang juga cukup banyak begitu. Dan alhamdulillah banyak guru ngaji yang curhat juga, alhamdulillah ada kenaikan gaji gitu ya, alhamdulillah ya, sebagai bentuk apresiasi begitu. Begitu untuk perkembangannya. Luar biasa ya kalau mendengar bagaimana dahulu dengan sekarang itu sangat-sangat luar biasa gitu ya perjalanannya. Memang tidak mudah, tapi ya kita terus berjuang ya. Betul seperti itu. Oke Pak, manfaat yang Bapak rasakan saat ini, kira-kira apa nih manfaat ketika bergabung dengan LCA gitu? Apa saja manfaat yang paling berkesan atau paling apa yang paling Bapak ingat? Kalau manfaat mungkin sekali lagi sangat bermanfaat kategorinya ya. Jadi yang pertama secara nilai dan secara materi saya syukuri dan alhamdulillah bisa membiayai keluarga dan diri saya pribadi dengan 2 orang anak, alhamdulillah barokah, dan sejauh ini tetap saya syukuri apapun itu bentuknya. Alhamdulillah lembaga pun memberikan perhatian begitu ya. Dan memang apapun perhatiannya tetap saya apresiasi, alhamdulillah. Itu secara materi, kemudian secara relasi juga alhamdulillah semenjak bergabung di LCA ini banyak bertemu dengan karakter orang yang super beragam. Karena saya sendiri di sini juga diamanahi untuk proses rekrutmen relawan. Dan yang terupdate kemarin ada relawan dari lulusan Libya. Lulusan Libya namanya Hanif, tinggal di Sariwangi, kompetensinya luar biasa dan bergabung di RCA. Dan penguasaan ilmu nahwu sorobnya Masya Allah luar biasa. Sampai wa innahu ladzikrul laka itu dia i'rab gitu sendiri dengan kemampuannya luar biasa. Dan di Libya sudah masuk jurusan ngambilnya itu sastra Arab Libya gitu ya. Dan betul gelarnya LC, dan kita juga LC sebetulnya.
LCA ya, gitu ya. LCA. Kita banyak LC di sini ya. LCA. LCA, ya, begitu. Alhamdulillah itu yang terbaru, namun sudah berkeluarga, gitu ya. Jadi yang masih berharap mungkin ya, jangan ya, karena sudah berkeluarga. Relasi alhamdulillah banyak bertemu orang, apalagi ketika sensus gitu. Ada sensus, ada perizinan, ada sosialisasi, apalagi ketika sosialisasi di tingkat desa itu yang hadir adalah para ulama dan umaro setempat. Jadi gaya berpikir, cara pandang itu luar biasa. Sampai nah itu sangat beragam sekali, dan relasi-relasi terutama dari sisi fundraising juga itu terasa sekali. Kadang kita kenal dengan saudagar-saudagar yang memang pengusaha begitu. Dan qadarullah LCA itu punya majelis kadang-kadang bagus relasinya. Ada yang donaturnya itu sebagai HRD Kimia Farma gitu. Ada yang kerjanya sebagai direksi di PTDI. Yang sebetulnya luar biasa LCA itu diterima oleh orang-orang begitu. Dan ternyata orang yang menerima pun tidak hanya awam, sampai orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ahli juga menerima sebetulnya. Nah inilah potensi yang dimiliki oleh LCA sebetulnya. Kalau saya melihat guru ngaji sendiri, guru ngaji kita itu 123 itu heterogen. Tidak semuanya dalam frame, ya punten kalau ormas ada NU semuanya enggak. Ada NU-nya, ada Persisnya, ada Muhammadiyahnya, sampai kepada orang-orang yang memang memperjuangkan sama-sama Al-Quran begitu. Nah ini uniknya LCA itu ya tidak terikat dan terkait kepada partai politik atau ormas manapun. Jadi tidak mengedepankan masalah perbedaan. Jadi yang dikedepankan sama-sama ngajak masyarakat memperhatikan Al-Quran. Dan memang terasa sekali ketika guru ngajinya itu yang bergabung adalah seorang tokoh gitu ya, dengan background keilmuannya yang luar biasa gitu. Jadi manfaat secara relasi juga terasa, kemudian manfaat secara keilmuan. Jadi semakin paham bagaimana menghimpun orang, bagaimana menyusun organisasi gitu. Karena secara perjalanan, entah mungkin apa pertimbangannya ya dari manajemen, setiap event itu kesini selalu dilibatkan di bagian ketua gitu. Walau alam, jadi ketika ada event pesantren Ramadan bagian ketua, ada event kurban bagian ketua gitu ya. Hampir rata-rata ketua kecuali Rihlah. Nah, ini saya pun sendiri kadang bermuhasabah apakah yang lain tidak diberikan kesempatan begitu. Tapi karena sifatnya penunjukan ya akhirnya diterima dengan segala konsekuensi. Karena ketika menjadi ketua itu ada yang lebih senior dan seterusnya. Nah, ini juga ada dilematika tersendiri ketika memimpin orang-orang yang lebih senior dari kita gitu. Bagaimana cara berbahasanya, bagaimana pendekatannya. Nah, ini nggak sama ternyata. Dan mungkin mudah tersinggung dan seterusnya. Nah, ini di Al-Jahr itu luar biasanya ya mungkin kaderisasinya seperti itu. Dan qadarullah setelah lebaran itu ternyata ada kejutan, diberikan kesempatan menjadi kepala cabang. Sama sekali dalam benak saya tidak pernah terpikirkan itu, dan tidak pernah ada ambisi ke arah sana. Apapun yang ditugaskan saya terima, dan ternyata diberi tugas lumayan gitu. Padahal di balik itu banyak orang-orang yang sudah senior gitu. Nah, ini yang kadang-kadang satu sisi disyukuri, ya satu sisi juga kadang bermuhasabah diri, apakah yang lain kenapa tidak diberi kesempatan begitu. Mungkin yang lain pun punya keinginan begitu ya, dan seterusnya. Tapi ya SK sudah diterbitkan, sudah ditandatangani, ya itu saya jalani deh begitu, dengan berbagai temuan-temuan. Apalagi di Cipatat itu banyak sekali kalau duri mah duri lah gitu ya, banyak durinya, karena tidak segemilang di Katapang, tidak segemilang di pusat gitu. Seperti itu mungkin secara manfaat, tapi ya so far lah, so good lah begitu ya. Sejauh ini alhamdulillah manfaatnya luar biasa lah gitu. Terasanya apa nih Pak, perubahan gitu di pribadi Bapak sama di keluarga gitu setelah bergabung dengan LCA? Perubahannya. Perubahan secara keseluruhan atau bagaimana gitu. Dulu bedanya gitu ya pas sebelum di LCA atau sekarang di LCA gitu. Perubahannya ngerasain apa gitu?
Kalau secara pribadi atau keluarga satu tentu keilmuan gitu ya. ilmuwan. Keilmuan karena di sini segala sesuatunya disandarkan kepada ayat. Gitu. Apapun yang dilaksanakan tentu ditelusuri ayatnya mana begitu. Nah ini sebuah berapa istilahnya manfaat yang luar biasa yang saya rasakan, bagaimana segala aktivitas itu berdasarkan kepada ayat sampai ya nyari semangat juga dari ayat gitu, sampai ya istilahnya bagaimana caranya berangkat semangat pulang selamat begitu. Yang saya khawatirkan adalah berangkat semangat pulang rungkad gitu, itu yang saya khawatirkan ya. Nah, ini kadang-kadang setelah menjalani proses di Gencar ini di LCA, memang secara kesehatan kadang suka ada sakit begitu, tapi tidak begitu intens, hanya ketika memang kehujanan, kepanasan dan seterusnya. Itu secara keilmuan. Terus yang kedua secara manajerial, bagaimana memanage orang, bagaimana memanage orang yang sebaya dengan kita, di bawah kita dan di atas kita, baik secara apapun itu, ternyata nggak sama gitu. Dan ya kadang-kadang dari 123 guru ngaji terus yang ada di pusat itu kadang harus berjibaku artinya ada guru ngaji yang bandel nih gitu ya. Dalam artian bandel itu nggak sesuai dengan kode etik. Nah ini yang cukup menguras emosi begitu ya. Termasuk saya tidak, Pak. Nampaknya tidak ada dalam list. Alhamdulillah. Memang tugas saya tidak seperti malaikat ya. Tugas saya hanya menerima laporan dan saya tidak tidak tajasus, sudah tidak mencari kesalahan orang, tidak. Tapi kesalahan guru ngaji di lapangan itu masuk ke telinga saya sendiri, itu yang jadi masalah. Entah lewat WA, entah lewat telepon ataupun media yang lainnya. Ini yang istilahnya menjadi ibrah bagi guru ngaji untuk senantiasa disiplin begitu, kembali kepada kode etik. Dan setelah dikembalikan kepada kode etik itu ya konsekuensi bagi saya pribadi ya kadang dijauhi sama guru ngaji yang bersangkutan. Ya. Mungkin sebulan 2 bulan mah api-api itu wawu gitu ya. Saha sih gitu ya. Naon sih gitu ya. Itu sebuah konsekuensi dan ada guru ngaji yang seperti itu. Tapi ya namanya juga manusia itu ya, gitu ya. Tempatnya lupa, tempatnya salah, ya wis, ya saya terima ya konsekuensi itu apapun yang saya rasakan ya. Ya meskipun kadang-kadang saya suka ambil tisu. Ya, bukan untuk ya menyusut di sini tapi di kelopak mata kadang-kadang gitu ya, karena memang bertemu dengan orang-orang yang nggak mau kembali kepada kode etik gitu ya, apalagi sampai merugikan secara nominal begitu ya, kadang-kadang cepat-cepat ambil tisu gitu. Ya, meskipun ya mungkin badan saya gede gitu ya tapi ya hati saya mau pink gitu ya. Pink dalam artian ya saya sensitif merasakan psikologis semenjak belajar tentang psikologi ya, ternyata beginilah psikologi anak, psikologi orang dewasa gitu ya, psikologi pendidikan ya. Ternyata apa yang dikatakan oleh dosen ketika itu ya kejadiannya itu banyak dialami di lapangan. Oh iya begitu ya, istilahnya ya, apalagi ya setelah ditempatkan di bagian rekrutmen terasa sekali gitu, apalagi kalau ngerekrut orang yang ilmunya lebih tinggi gitu ya, kita nggak banyak terlalu ngetes gitu ya, cukup poin-poin besarnya saja ya kita ganti soal ataupun mungkin ganti metode interview gitu, karena inter itu artinya kan segalanya inter itu banyak ya, view itu dilihat, jadi kita melihat banyak bidang. Karena kalau di LCA itu kalau terlibat dalam parpol, nah, kalau terlibat dalam ormas itu kita harus menerbitkan surat putus hubungan kerja gitu. Itu sangat kita hindari gitu, dan itu sudah kita laksanakan dan saya sendiri merasakan bagaimana gejolak yang muncul dari yang bersangkutan, dari keluarga sendiri ya. Alhamdulillah bisa lebih mendekatkan keluarga dengan Al-Quran sebisa mungkin ya, kita ngajak ke yang lain kan dalam sensus, masa keluarga ada diajak kan begitu ya, setidaknya kita berikan istilahnya pemahaman tentang Al-Quran begitu.
ya jangan sampai ilmu lilin ya, tahu kan lilinnya teh? Iya. Jadi menerangi yang lain tapi ya, kita terbakar. ya jadinya angan kabatur gitunya serangan gitu lah kan gitu. Nah itu yang saya sangat hindari gitu. Nah, seperti itu secara ya yang saya rasakan gitu. Jadi suka dukanya memang seperti itu, apalagi sudah harus ya berhadapan dengan orang-orang itu di internal, belum lagi di eksternal. Di eksternal itu kita berhadapan dengan tokoh, berhadapan dengan ustadz, dengan punten, ada juga dukun gitu ya, yang memang ya jadi semua orang itu bertanya ke dia apapun itu. Satu RW itu nanyanya ke dia. Ini kalau nikah bagusnya hari apa? Gitu. Masih ada ya Pak yang kayak gitu ya Pak? Masih ada. Nah ini kalau mau syukuran bagusnya hari apa? Dan kalau syukuran nggak ada orang ini, itu dianggap tidak sah. Gitu kan. Nah inilah di lapangan yang kadang dibenturkan. Dan juga kadang dibenturkan dengan image sales. Pak mau jual Quran ya? Pak mau jual Quran digital ya? Nah ini. Dan kadang-kadang kita pun qadarullah suka ketemu langsung dengan orang yang lagi marketingnya gitu. Kita ngobrol, ya bisnis sih boleh bisnis, tapi jangan tinggalkan jejak yang kurang baik. Gitu. Apa akibatnya? Ya kita ketika punya niat bagus, baik, ya diterimanya jadi jelek gitu. Nah ini yang sering saya rasakan di lapangan dari pressure eksternal seperti itu. Ya kita ya dimohon kepada seluruh marketing ya silakan berusaha dengan usahanya marketnya, tapi tolong jangan tinggalkan jejak-jejak yang tidak baik begitu. Itu imbasnya ya kerasa oleh saya pribadi dan juga lembaga. Ya. Oke, luar biasa. Oh ya Pak, tadi kan ngomongin kode etik juga ya, kan berarti di LCA ini ya, yang namanya yayasan gitu ya, pasti ada peraturan, ada kebijakan. Kira-kira apa sih yang ada nggak kebijakan yang tidak mengenakan gitu buat Bapak atau yang tidak bisa Bapak terima gitu? Kebijakan aturannya sebetulnya kalau kacamata prosedur ada peraturan ada kebijakannya. Kadang kebijakan itu dikeluarkan ketika ada kondisi tertentu. Aturan bakunya A, tapi karena ada darurat akhirnya diambil kebijakan begitu. Yang saya pahami sebetulnya seperti itu. Tapi ya kalau di sini secara seluruh kebijakan yang tadi saya sebutkan seluruhnya berlandasan kembali kepada ayat gitu, apapun itu. Ya namanya kebijakan ya mungkin satu sisi memberikan senyuman gitu ya, tapi mungkin malah jadi satu sisi juga memberikan tangisan gitu ya. Jadi sebuah konsekuensi gitu ya. Sepanjang saya bergabung ya itu silih berganti. Kenapa dikatakan silih berganti? Artinya kebijakan apapun yang diambil selalu mengandung dan mengundang resiko gitu ya. Itu sudah lumrah secara organisasi. Jadi akan ada pro dan kontra. Bagi mereka yang bersabar gitu ya, istilahnya kalau kembali kepada ayat kan begitu, aja nama dokum dibadin fitnah atas birun gitu, maukah bersabar. Nah ini yang ya sabar kan, tahu sabar itu ya? Iya. Kalau orang Sunda bilang sabar itu segala baru gitu ya. Baru pikirannya ya gede, hatinya begitu ya. Nah itulah sabar begitu ya. Tapi ya sejauh ini sekali lagi apapun kebijakan yang diambil oleh lembaga, kalaulah itu memang belum sesuai dengan harapan saya, ya saya tetap bersabar. Kalau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, ya saya bersyukur. Hanya itu saja mungkin teh. Yang jelas apapun prosedurnya, apapun kebijakannya, dimanapun itu berada, pasti selalu ada yang sesuai dengan harapan, ada yang tidak. Ya semuanya sudah dipikirkan kan begitu. Dan bagi saya pribadi, kalau kebijakan itu sudah sesuai dengan harapan, ya saya syukuri. Jikalau belum, ya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik sehingga tetap saya bersabar begitu teh. Ya itu mungkin kebijakan. Tapi ya kebijakan banyak lah begitu. Hanya secara prinsip begitu gitu. Ada yang kadang-kadang saya juga senyum, ada yang juga kadang-kadang saya bawa tisu gitu ya. Tapi dalam artian ya tetap dalam frame kesabaran begitu. Agar semuanya tetap berjalan sesuai dengan kondusivitas yang ada di lembaga ini. Oke, mungkin ini pesan
pesan-kesan terakhir ya sebelum kita menutup video kita kali ini. Ya. Okay. Oh, udah sore juga ya? Iya, Masya Allah. Kerasa ya? Aduh, Masya Allah. Iya, iya. Tadi itu apa teh? Kesan-pesan, Pak. Oh, kesan-pesan. Pesan-pesan untuk LCA apa nih? Semoga mungkin harapannya atau kesan-pesan gitu. Aduh. Harapan deh, Pak. Ya, sekali lagi kalau kesan bagi saya pribadi, yang pertama orang memandang yang berada di LCA itu orang yang paham terhadap Al-Quran. Jadi betapapun backgroundnya bukan pesantren, kemudian masuk kepada LCA, minimal ketika saya tugaskan majelis itu dia dibilangnya adalah Pak Ustadz atau Bu Ustadz. Gitu. Meskipun saya tidak bicara masalah background. Nah, itu kesannya luar biasa. Jadi image yang terbentuk pada masyarakat terhadap LCA itu adalah pandangannya mereka adalah orang yang paham terhadap Al-Quran, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh guru ngaji alhamdulillah gitu. Dapat predikat yang baik begitu. Nah, meskipun mungkin dari kalangan umum itu punya basic standar kemampuan baca Al-Quran begitu ya. Itu yang mungkin secara kesan di masyarakat ya, bagi saya pribadi tentu dengan bergabung di LCA ini juga secara bertahap alhamdulillah karena mengetahui programnya sering bergerak di wilayah saya juga gitu ya. Ya sekarang lebih banyak mendapatkan jadwal khotibnya di masjid tempat saya tinggal gitu ya. Mungkin karena melihat saya sering bergerak istilahnya di lembaga yang basisnya kepada Al-Quran. Dan juga kadang-kadang dari DKM di tempat saya tinggal itu juga memberikan job untuk mengisi majelis taklim bapak-bapak dan ibu-ibu ya, rutinan ya, alhamdulillah ya, karena melihat perjalanan keaktifan di lembaga yang basisnya kepada Al-Quran ya, terlebih kadang suka dapat job tasyakur binikmah gitu ya. Jadi acara syukuran, nah itu kan kebayang ya pas pulang tuh biasanya dikasih amplop dikasih berkat kan gitu ya, dan itu terjadi gitu. Namun kita kembali kepada SOP ya, apapun yang diterima ada yang perlu diberikan kepada lembaga, ada yang kepada guru ngaji gitu. Dan alhamdulillah untuk pesannya ya barangkali ya mudah-mudahan yang pertama cita-cita LCA untuk membuka 10 kantor cabang ini bisa segera terwujud, itu yang pertama. Dan kedua mudah-mudahan para donatur yang menitipkan amal solehnya kepada LCA ini merupakan donatur yang loyalis begitu ya, artinya merasakan betul pahala jariahnya sampai kepada karunia dari Allahnya begitu, sehingga tetap istiqomah membantu program di lembaga cerdas Al-Quran begitu. Dan mudah-mudahan secara bertahap kemajuan dari LCA ini bisa dirasakan kesejahteraannya oleh seluruh aktivis di lembaga cerdas Al-Quran begitu deh. Sehingga di atas tahadus minimal alhamdulillah ada guru ngaji yang sudah mendapatkan gaji secara UMR gitu. Ada guru ngaji yang sudah dapat UMR gitu. Dan itu kontinu. Tentu ya. Oh, di luar ya mungkin belum UMR ya, gajinya doer aja lah gitu ya, nggak ada kayaknya ya. Ya bukan berarti mendiskreditkan yang di luar, tetapi kalau kita tahadus binikmah ternyata kalau boleh kita perbandingkan ya tingkat syukurnya mungkin lebih terasa di sini begitu, karena kita punya program peduli guru ngaji begitu. Ini yang banyak guru ngaji yang curhat, alhamdulillah gitu dapat insentif yang bagus. Dan ketika corona banyak sekali guru ngaji yang merana ya. Apa merananya? Banyak yang datang ke kantor tiba-tiba nangis, tiba-tiba curhat karena mata pencariannya sudah terfokus di sini. Dan majelisnya banyak yang meliburkan karena takut COVID, takut virus. Jadi guru ngaji itu dianggap sebagai pembawa virus. Ini dirasakan sekali oleh guru ngaji yang biasanya mendapatkan UMR mungkin hanya berkisar di 500.000 saja gitu, seperti itu. Jadi
terasa sekali. Ada beberapa guru ngaji yang menyampaikan dengan ya menangis begitu ya, dengan sedih dan seterusnya. Bahkan ya istilahnya ada guru ngaji yang duh Pak, kenapa sih harus ada corona, kan gitu. Nah ini kan sudah menjadi ketetapan Allah, kata saya gitu. Bersabar saja ya, alhamdulillah kondisi berganti begitu ya. Corona sirna ya, kita coba mulai kembali efektif lagi tuh KBM gitu ya. Biasanya KBM itu sampai 100 200 misalnya gitu. Ini hanya 20, hanya 30. Dan seketika itu juga banyak guru ngaji yang beralih profesi ya. Beralih profesi itu ya mungkin dagang begitu dan seterusnya. Karena dari ngajar sudah tidak bisa diharapkan begitu. Itu perjalanan yang saya lalui ya di sini ya, terutama ya kesedihan-kesedihan guru ngaji ya selama duduk di LC banyak sekali ya. Memanage 123 orang itu terasa sekali. Tang ting tung WA-nya terasa gitu ya, tang ting tung gitu ya. Jadi kalau slow respon ya biasa ya, gitu. Slow respon itu ya karena HP-nya yang sudah mulai ngehang ya. Begitu juga usernya juga ya. Usernya juga mulai kadang-kadang aduh gitu ya, mulai keteteran. Pengennya sih ada autopilot WA gitu ya, tapi nggak ada gitu ya. Gitu mungkin Teh. Oke, terima kasih banyak Pak Akbar sudah berbagi cerita yang luar biasa sekali. Saya juga jadi banyak dapat ilmu dari Pak Akbar juga ya. Dan mengetahui ternyata wah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ini ya. Oke, terima kasih. Oke. Semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke semua sosial media kalian, biar nggak cuman kalian aja nih yang dapat manfaatnya, tapi teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.